Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok Lensa dengan Bindam Kakak Juci akan membawakan topik tentang UTBK 2026. Apa kata mereka? Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok Lensa, yaitu yang pertama ada Radit Kia Rahman dari jurusan PPKN angkatan 2024. Kemudian ada Nur Hayani dari pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2025. Kemudian ada Siti Fatimah, yaitu saya sendiri dari jurusan pendidikan bahasa Inggris angkatan 2024. Kemudian yang terakhir ada Ferliana Melisa dari jurusan pendidikan bahasa Inggris angkatan 2025. Oke. Yang pertama-tama ada pengantar laporan. Jadi presentasi ini kami bawakan dengan merangkum dinamika pelaksanaan UTBK di Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 24 April 2026. Kami di sini menyoroti sisi humanis di balik ujian kompetitif ini, di mana UTBK seperti yang kita tahu adalah sebagai tes acuan para peserta UTBK untuk meraih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di tingkat universitas. Kami menyoroti sisi humanis, yaitu dengan menggabungkan aspirasi keluarga dengan kesiapan teknis generasi Z dalam menghadapi gerbang pendidikan yang lebih tinggi. Oke, kemudian selanjutnya ada latar belakang liputan. Yang pertama itu ada relevansi pendidikan. UTBK tetap menjadi instrumen seleksi paling bergengsi bagi calon mahasiswa di Kalimantan Selatan setelah SNBP. Kemudian ada fokus lokasi. Lokasinya yaitu ada di Universitas Lambung Mangkurat atau ULM sebagai pusat ujian strategis di Banjarmasin. Kemudian ada konteks waktu. Pelaksanaannya yaitu pada bulan April pada tahun 2026 yang diwarnai tantangan materi baru dan metode belajar hybrid. Kemudian yang terakhir itu ada aspek psikologis, yaitu ketegangan antara ambisi peserta dan dukungan moral dari keluarga yang menunggu mereka di sekitar area kampus. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan tempat dan waktu dipersilakan. Saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu perencanaan liputan. Tujuan dari liputan ini adalah untuk mendokumentasikan testimoni langsung orang tua dan strategi belajar peserta pasca ujian. Lalu narasumber, yaitu dari wali murid yang menunggu di luar gedung dan peserta dari berbagai latar belakang sekolah. Lalu metode yang kami gunakan untuk meliput berita ini tentu saja adalah wawancara mendalam di lokasi ujian, yaitu di ULM, menggunakan teknik Vox Pop dan observasi lapangan. Lalu, proses liputan, kami turun lapangan pada pagi hari, sesi pertama di ULM Banjarmasin. Tim bergerak dari area tunggu orang tua menuju pintu keluar gedung ujian untuk mencegat peserta yang baru saja menyelesaikan tes. Proses pengumpulan data dilakukan secara spontan untuk menangkap emosi murni dan reaksi segar para peserta terhadap tingkat kesulitan soal setelah ujian berlangsung. Lalu ada hasil produk jurnalistik yang kami hasilkan dari liputan ini, yaitu ada strike news, infografis, dan video dokumenter yang bisa dibuka melalui link YouTube yang tertera. Nah, lalu suara hati orang tua, ada dua narasumber dari orang tua peserta, yaitu
Ibu Irnawati dari Kapuas yang mendampingi sang anak mengincar pendidikan biologi. Semoga lolos saja, ungkap beliau singkat namun penuh harap. Lalu ada Ibu Yumi dari Labirik yang anaknya mengincar PGSD dan pendidikan IPS. Beliau menekankan pentingnya berkah di dalam kelulusan. Lalu Ibu Yumi juga membagikan bagaimana persiapan anak beliau dalam menghadapi UTBK, yaitu dengan membeli buku latihan dan belajar mandiri di rumah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya, kami soroti strategi peserta bernama Nur Syifa dari SMA N 2 Banjarmasin. Metodenya adalah belajar mandiri secara intensif. Ia memanfaatkan tools daring dan bank soal digital. Taktik utamanya yaitu blocking. Kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dulu agar fokus tetap terjaga. Kemudian, materi yang paling menantang. Berdasarkan hasil wawancara, materi yang dianggap paling menantang adalah penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif yang sama-sama sangat sulit, serta bahasa Inggris yang menantang. Peserta umumnya lemah di hitungan dan sering panik karena ragu pada rumus ketika ujian berlangsung. Selanjutnya, dari para narasumber, ada pesan penting yaitu materi UTBK tidak bisa dikejar hanya di kelas 12. Belajarlah dasar-dasarnya sejak awal masuk SMA. 3 rekomendasi utamanya adalah start early, mulai persiapan dari kelas 10 untuk materi fundamental, kemudian real PK atau PM, perkuat hitungan agar tidak menebak jawaban saat tes. Yang terakhir, banyakin TO, try out rutin untuk melatih mental agar tidak blank. Narasumber kami meliputi Ibu Irmawati dan Ibu Yumi selaku wali murid, Nur Syifa R, siswa dari SMA N 2 Banjarmasin, Siva dan Aina, siswa dari SMA N 1 Alalak dan SMA 4 Banjarbaru, serta observasi lapangan di Unlam Banjarmasin pada 24 April 2026. Selanjutnya, demikian laporan liputan kami. Semoga hasil ini bermanfaat sebagai gambaran nyata pelaksanaan UTBK 2026 sekaligus inspirasi bagi adik-adik yang akan menempuh ujian di masa mendatang. Terima kasih.